Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya, Rian. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai Python, Git, dan tentang data mining. Di pembahasan kali ini, kita akan belajar beberapa tools yang membantu kita dalam menganalisa data yang akan kita pelajari lebih dalam ya. Nah, tools yang pertama yang akan kita pelajari yaitu Python. Nah, apa sih itu Python? Nah, Python itu bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman berbentuk code. Kalau teman-teman pernah dengar kode, dia berbentuk kode. Dan biasanya aplikasinya itu bisa disuntikan ke dalam aplikasi web, perangkat lunak, atau pengembangan ilmu data, hingga machine learning. Developer menggunakan Python karena efisien dan mudah dipelajari ya. Dan bahasanya itu sangat gampang dipelajari, serta dapat dijalankan di berbagai platform. Nah, perangkat lunak Python dapat diunduh secara gratis ya. Kalau teman-teman search di Google pasti ada, dan terintegrasi baik dengan semua tipe sistem. Jadi kalau teman-teman punya sistem Mac pasti bisa, atau Linux pasti bisa, dan meningkatkan kecepatan pengembangan. Sebelum itu ada prolog case nih, pengembangan aplikasi dengan Python. Perusahaan fintech seringkali menghadapi tantangan dalam pengembangan aplikasi yang handal dan efisien. Tentunya ini juga kan didasari oleh permintaan customer ya, yang dimana customer itu pinginnya cepat, pinginnya bisa handal, pinginnya aplikasinya itu bisa melakukan apa saja gitu kan. Nah, dalam hal ini Python ini merupakan bahasa pemrograman yang bisa membantu proses percepatan tersebut. Nah, digunakan biasanya dalam mengoptimalisasikan performa aplikasi, kemudian mengelola kompleksitas kode, dan memastikan keamanan serta kestabilan sistemnya. Di dalam Python itu terdapat suatu kumpulan kode, di mana kumpulan kode ini itu sudah dibuat sehingga kita bisa menggunakan kumpulan kode itu dengan satu kode saja. Nah, biasanya di dalam satu kode itu merupakan suatu kumpulan ya tadi ya, suatu kumpulan yang bisa melakukan suatu fungsi tertentu. Biasanya satu fungsi tertentu itu biasa kita sebut library. Jadi library itu adalah kumpulan dari fungsi-fungsi tertentu yang memiliki proses tertentu juga gitu. Intinya library itu banyak macamnya dan banyak juga fungsinya sesuai dengan kebutuhan kita. Library Python yang akan kita pelajari di sini, yang kemudian library ini sangat dibutuhkan untuk mengolah data ya, karena kita ingin mempelajari bagaimana mengolah data sebagai seorang data science atau data analis, maka teman-teman perlu belajar tentang yang pertama library NumPy. Nah, NumPy itu digunakan untuk komputasi numerik. NumPy juga menyediakan struktur data array, itu biasa kita sebut matriks ya, multidimensi, dan fungsi matematika untuk melakukan operasi pada matriks atau array tersebut. Gampangnya NumPy itu bisa memanggil beberapa fungsi matematik. Selain itu ada juga library yang bernama Pandas. Nah, Pandas itu library yang berfungsi untuk memanipulasi dan menganalisis data. Biasanya kalau kita punya data berbentuk tabular, berbentuk tabel yang mempunyai kolom dan baris, itu biasanya kita olah menggunakan library Pandas nih. Baik itu kita menghapus suatu value dari suatu baris atau kita menambahkan value baru. Nah, si Pandas ini menyediakan struktur data frame tersendiri nih, yang mirip dengan tabel. Fitur-fiturnya itu selain yang saya telah sebutkan tadi, adding atau deleting, itu ada juga filtering, sorting, grouping, dan agregasi data.